Tanjung Batu merupakan ibu kota Pulau Kundur. Walaupun hanya sebuah pulau, tetapi di dalamnya banyak meninggalkan sejarah masa lampau. Sejarah yang seharusnya kita lestarikan dan kita teruskan ke anak cucu kita. Pada awal abad ke-19 berdirilah sebuah pabrik yang dipegang oleh seorang yang berkebangsaan Jepang bernama Yamamoto dengan diberi nama Nankoko Gungo Kaisa. Kebun Yamamoto sangat luas dan kebun karetnya hingga 6 hektar serta kebun pinangnya sebesar kebun pinang dan Tanjung Sari. Dalam 1 bulan, karet dan pinang yang ia dapat mencapai 80 ton dan oleh karena itu untuk mempermudah angkutan, maka dibangunlah sebuah parit yang sekarang bernama Parit Jepon atau Parit Jepang. Pada waktu itu penduduk pribumi diperbolehkan sekolah dan sekolahnya hanya 3 kelas dan berada di depan sebuah masjid yang sekarang merupakan Masjid Besar Nurus Salam atau masjid utama di Tanjung Batu. Kemudian dipindahkan ke kawasan pabrik yang sekarang merupakan Hotel Pelangi dan Hotel Prima yang berada di Balai Pemuda, tepat di belakangnya yang sekarang merupakan kantor pos. Sewaktu tentara Jepang berada di Tanjung Batu, mereka mendirikan markas yang sekarang merupakan kantor polisi sektor Kundur. Para tentara Jepang sangat kejam. Mereka memancung dan mencambuk penduduk yang tidak mau tunduk kepada mereka. Mereka juga menutup sekolah, tapi para guru tetap berusaha untuk terus mengajar dan akhirnya berdirilah sekolah baru yang diberi nama Sekolah Rakyat, yang sekarang di belakang Hotel Gembira. Keturunan Tionghoa diperbolehkan oleh tentara Jepang untuk mendirikan sekolah yang diberi nama Sekolah Faifen yang sekarang berada di SD 003 dan 004. Pada tanggal 17 Agustus 1945, kemerdekaan Indonesia diproklamirkan. Kekalahan Jepang membuat Yamamoto kembali ke Jepang. Tak lama dari itu, tentara Belanda sudah sampai di Tanjung Batu dan mereka mendirikan markas seperti Jepang dengan lokasi yang berbeda dari markas Jepang, yaitu sebuah bukit yang sekarang merupakan sebuah kelenteng. Dengan dibangunnya markas Belanda di bukit itu, maka sekolah rakyat yang berada di bawah bukit itu dipindahkan ke tempat lain, yaitu Semea Lama atau sekarang merupakan di depan BRI. Belajar dari pengalaman pahit kekejaman tentara Jepang, kali ini perlawanan rakyat mulai terjadi dengan dikomandani oleh Abdul Manaf dan Abdul Latif. Mereka berjuang mengusir penjajah Belanda dari Tanjung Batu. Tetapi Abdul Manaf gugur ditembak Belanda di Sungai Buluh, Kelurahan Ungar. Ia lalu dimandikan dan disolatkan di Masjid Besar Nurus Salam dan dimakamkan di antara kebun karet atau sekarang merupakan pusara bakti, yaitu makam pahlawan. Dan pada tahun 1950, Belanda keluar dari Tanjung Batu. Keluarnya Belanda ini disambut gembira oleh penduduk dan diadakan upacara kedaulatan di lapangan, yang sekarang merupakan Balai Pemuda, menyambut kebebasan Tanjung Batu dari penjajah. Baik pemirsa, sekarang kita bersama Pak Ahmad Amir Syah akan menanyakan asal muasal nama Tanjung Batu. Baik, sekarang halo Pak. Halo. Oke, jadi kami ingin menanyakan apa penyebab Tanjung Batu ini disebut dengan Tanjung Batu, asal muasal dari namanya sendiri. Tanjung Batu. Sebenarnya saya juga bukan ahli sejarah, tapi dengan cerita Tanjung Batu itu ada dua versi. Satu versi itu mengatakan di Payatogo itu ada batu, di atasnya tumbuh bunga tanjung, sehingga dikatakan dia Tanjung Batu. Tetapi cara logikanya kan sulit. Pohon tanjung tuh, bunga tanjung tumbuh atas batu. Batu itu keras. Versi yang keduanya itu, kita kalau dari Tanjung Batu mau ke Guntung atau Penyalai, antara dua itu namanya muara. Muara atau Semenanjung. Antara itu adalah batu berjejer dari alai sampai ke tengah. Sehingga muara ini dikatakanlah Tanjung Semenanjung yang ada batu tadi, maka orang katakanlah dia tuh Tanjung Batu. Itu asalnya. Jadi dua versi. Kita bisa melihat logika pertama dengan yang kedua. Ya kan? Yang pertama
batu, ada bunga Tanjung. Tapi yang kedua itu masuk akal. Antara dua benua yang bernama Semenanjung yang berjejer ada batu-batu, maka dia kata Tanjung Batu. Itu setahu saya. Baiklah pemirsa, itulah jawaban dari Pak Ahmad Amir Syah tentang asal muasal nama Tanjung Batu. Sekian dan terima kasih. Baik pemirsa, sekarang kita bersama dengan Pak Haji Muzir yang merupakan tokoh masyarakat tertua di sekitaran Masjid Nurul Salam yang mengetahui sejarah Masjid Nurul Salam sendiri. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Baik, pertanyaan pertama yaitu siapakah yang mendirikan Masjid Nurul Salam ini Pak? Yang mendirikan Masjid Nurul Salam ini adalah masyarakat Pulau Kondor yang dipimpin oleh kepala kuahnya masa itu Pak Raja Hamzah. Oke, setelah itu pertanyaan kedua yaitu dulunya Masjid Nurul Salam ini merupakan memang tanah kosong yang dibangun untuk sebuah masjid atau perkebunan atau semacam tanah yang diisi atau gitu Pak? Ya, memang tanah kosong. Tanah kosong dulu bekas tempat ya, ada sedikit tempat membuang sampah itu. Kemudian karena itu kosong, ingin mengalihkan masjid lama itu tempat yang baru, maka dibangunlah di tanah itu. Oke pemirsa, pertanyaan ketiga yaitu apakah pernah di Masjid Nurul Salam ini terjadi suatu kejadian sejarah yang tidak pernah dilupakan oleh masyarakat di sekitar Masjid Nurul Salam ini? Yang sejarah lain-lain itu tak ada, biasa-biasa saja. Terima kasih kepada Bapak Muzir yang telah menjawab pertanyaan dan telah membantu kita untuk mengisi data-data yang kita perlukan. Oke, sekian wawancara dengan Pak Haji Muzir. Terima kasih.